Yang dewasa kan nanti semakin bisa, oh harusnya begini kan, harusnya gitu kan. Masa sikap ibu dulu ABG sama sekarang masih sama dalam menyikapi masalah, kan harusnya beda dong Bu. Nah kira-kira sekarang itu ibu dari ABG sampai sekarang tuh nyingkapinya sama tuh beda kalau punya masalahnya? Beda. Lebih menurun, lebih baper. Lebih baper. Semakin tua semakin lebih ABG lagi. Itu sunatullah nggak sih Pak Ustaz? Bukan ya? Nah, Pembenaran lagi ya? nah sekarang gini lah logikanya. Ibu dulu misalnya kerja awal ya, plus sebagai marketing. Mungkin 3 bulan kan trainingnya gitu kan. Setahun mulai terbiasa, 2 tahun mulai ahli, 5 tahun mulai profesional, kan begitu kan maksudnya? Ya sama dong Bu dengan kehidupan. Ibu awal mungkin dalam menerima masalah kaget, bingung dan lain. Tapi harusnya semakin ahli kan? Nah harusnya semakin tenang, semakin bisa menguasai gitu. Tapi kan semakin tinggi ujian semakin Kan sesuai. sesuai. Ayo, kan sesuai. Mau setinggi apapun kan sesuai. Pertanyaannya sederhana sekali. Yang membuat soal ujian hidup itu siapa? Yang membuat soal ujian hidup? Allah. Yang menyelesaikan? Allah. Nah, terus ibu pusingnya di mana? Diri sendiri yang bikin pusing ya. Karena ibu tanda kutip tidak sadar dalam menjalani langkah demi langkahnya di dalam Al-Quran. Yang tadi saya bilang, awal harus yakin, ibu dari awal sudah tidak yakin. Ya gimana mau selesai? Berarti kan ibu tidak mengikuti petunjuk. Kan kata Al-Quran kalau punya masalah apapun kan kamu yakin, tetap berdoa, tapi dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong. Kan itu harus di langkah-langkahnya dijalani Bu. Dan setiap masalah itu sebenarnya solusinya cuma begitu terus, diputar-putar. Masalahnya warna-warni, tapi kan solusinya cuma satu, pertolongan Allah kan. Makanya imannya harus diperbaiki, sabarnya harus diperbaiki, sholatnya harus diperbaiki, kan gitu aja. Atau yang paling gampang gini lah, saya mau nanya. Ibu waktu usia masih muda, kalau sholat itu pikiran fokus tetap jalan-jalan. Waktu masih muda. Sekarang? Masih. Nah kan ini aneh ini. Itu Bu. Makanya kita tuh harus belajar tuh ilmu kehidupan tuh itu. Sehingga ibu nggak terjebak berulang-ulang, kan itu berulang-ulang. Dapat masalah gini pusing lagi, dapat masalah gini pusing lagi. Nah, terus gimana mau meningkatnya? Itu Bu. Kayak ibu dulu misalnya posisi sudah SMA, kalau ngerjain ujian SD tenang atau panik? Kamu udah menguasai kan? Maksud Allah tuh gitu, kamu tuh benar-benar tuh menguasai ilmu kehidupan. Jadi masalah apapun mau jenis apapun udah santai gitu loh. Karena ibu udah tahu, oh langkahnya harus yang pertama ini. Misalnya tadi beriman dulu, yakin. Langkah kedua menjalani, lihat Al-Qurannya apa. Kan gitu aja kan. Oh harus menjalani sabar dan sholat. Ya udah jalani saja. Harus semakin ahli harusnya Bu. Jadi harusnya semakin tua, harus semakin paham, semakin cepat untuk menyelesaikan masalah hidup. Nah, karena ibu mungkin karena nggak ada kurikulum ilmu kehidupan tuh nggak ada soalnya, ya kan? Nah, gitu. Yang susah itu sabar ya Pak Ustaz. Nah nanti tenang. Nah, saya jelaskan nanti kenapa. Oke, sekarang saya mau nanya. Menurut ibu-ibu, kenapa sabar itu sulit? Kenapa sabar itu susah? Saya mau nanya. Kan ibu bilang sabar itu susah. Nah, saya mau nanya, kenapa menurut ibu sabar itu susah? Kenapa? Ayo. Karena tidak sabar. Emosi jiwa. Oh, manusia punya emosi nggak? Punya. Nah, berarti kan nggak mungkin dihilangkan itu. Iya. Pertanyaan saya. Memanage emosinya itu ya. Ya gini, saya jelaskan ya. Kenapa menurut Bapak Ibu sabar itu susah? Jawabannya sebenarnya cuma satu. Karena selama ini Ibu tidak ada yang mengajarkan caranya. Ayo. Ibu kalau punya masalah paling disuruh sabar. Iya. Pernah nggak Ibu bilang, oke Ustaz nyuruh saya sabar. Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Bagaimana caranya? Metodenya seperti apa? Cara latihannya seperti apa? Tolak ukurnya seperti apa? Karena harus diajarkan caranya Bu. Betul. Nah, saya mau nanya selama ini Ibu pernah nggak ada yang ngajarin caranya atau cuma disuruh? Suruh. Nah, kalau disuruh mah anak segini juga nyuruh bisa loh. Jadi Ibu bilang susah itu karena Ibu nggak ada yang mengajarkan caranya. Saya buktikan nanti mudah. Contoh misalnya di luar ada mobil. Ibu ingin belajar mobil sama saya. Pokoknya saya ingin belajar mobil. Terus saya cuma bilang pakai aja. Bisa nggak? Enggak. Harus apa? Udah belajar. Diajarkan caranya, koplingnya bagaimana, remnya bagaimana, itu yang terjadi. Jadi kenapa Ibu bilang susah? Karena Ibu selama ini nggak diajarkan caranya. Kalau disuruh iya. Sholat khusyuk, mudah atau sulit? Nah, kenapa sulit? Nah itu. Karena logika saya, tidak mungkin Allah itu memerintahkan kalau itu sulit dilaksanakan. Contoh,
Ibu nyuruh anak ibu, "Nak, kamu terbang," mungkin nggak? Kenapa? Itu bukan burung. Nah, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan kan? Benar nggak? Manusia saja kalau misalnya mau memerintahkan, itu diperhitungkan dulu kan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak, ngapain disuruh? Nah, berarti ketika Allah nyuruh iman, sabar, dan sholat, harusnya mungkin nggak bisa dilaksanakan? Mungkin. Harusnya mungkin. Urusan ibu sekarang belum tahu, ya mungkin belum tahu, tapi bukan tidak mungkin. Jadi sabar itu harusnya mudah, sholat khusyuk itu harusnya mudah, asalkan ibu ada yang ngajarkan caranya. Selama ini mungkin ibu ngaji kemana-mana itu tidak diajarkan caranya, cuma sekadar dengar, udah kan gitu kan, bubar, udah pusing lagi. Nah itu apa bedanya? Yang ngaji pusing menghadapi hidup, yang tidak ngaji pun pusing. Terus bedanya yang ngaji sama yang ngaji apa? Gitu. Karena nggak diajarkan, makanya makna sabar itu berubah menjadi sagala bareh. Ya kan akhirnya karena gak diajarin kan, akhirnya cicing jadi pemalas, gitu kan makan, segala bareh. Gitu. Kayak jelas nggak Bu? Jadi di situ kasusnya, bukan artinya sholat khusus susah, sabar itu susah. Nggak, ibu nggak diajarin aja caranya. Kan sekarang kayak misalnya pemikiran ibu, menyelesaikan masalah itu sulit, kan gitu kan? Kenapa? Karena ibu memang nggak pernah diajarkan. Kalau ada masalah itu apa yang harus dilakukan, langkah bersama apa. Nah, fungsinya pengajian itu untuk itu harusnya. Langkah demi langkah. Ketika ibu punya masalah, gimana nih langkah demi langkahnya? Makanya kita punya tugas dari guru kita ya harus secepatnya berkeliling kemana-mana. Biasanya kan workshop Bu, ya. Tapi insya Allah September ya kita mulai workshop lagi ya di mana? Di Asia Afrika ya. Kan biasanya kita keliling itu. Apa-apa. Itu Bu. Jelas Bu ya? Oke, berarti sekarang saya akan buktikan kepada ibu harusnya sabar itu mudah. Siap? Ya sambil makan nggak apa-apa ya? Iya. Makan dulu. Tuh. Minum baru. Baik. Sabar. Tadi sudah jelaskan ya, bahwa sabar itu logikanya harusnya mudah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Tidak mungkin Allah mempersulit perintahnya. Ya, kayak gini. Di dalam menjalani hidup ya, sebelum kita bicara ilmu sabar, yang terpenting itu kalau kita mau belajar Bu, kita harus tahu dulu manfaatnya. Kalau nggak tahu manfaatnya, ibu nggak akan ada motivasi. Contoh, ibu misalnya sakit, ya datang ke dokter, terus dokter bilang, "Bu, tolong obat ini minum, tapi pahit, mahal, tapi insya Allah ibu cepat sembuh." Kira-kira ibu tetap minum nggak? Kenapa? Nah, karena ibu tahu manfaat saya minum obat ini adalah menyembuhkan diri saya. Meskipun pahit, mahal, tetap akan ditebus kan? Sama. Sekarang saya mau nanya, manfaat kita belajar sabar itu apa? Kan bingung kan? Nah ini kerjaan makanya sabar itu sulit. Kenapa? Manfaatnya aja nggak tahu kan? Nah, makanya ibu akan muncul kata-kata mutiara sabar ada Batasnya. Nah, karena selama ini orang nggak ngerti apa manfaat dari sabar. Bisa jelaskan ya? Apa manfaat luar biasa dari sabar? Itu yang tadi disebutkan. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau ibu sudah sabar dengan benar, Allah bersama, masalah beres nggak? Berarti harusnya ibu wajib nggak belajar sabar? Wajib. Karena kita ingin masalah kita beres, makanya kita harus menguasai ilmu sabar. Apapun kendalanya, saya akan lakukan gitu loh Bu maksudnya. Nah itu maksudnya. Jadi selama ini orang tidak disadarkan apa manfaat saya belajar sabar. Kalau tidak disadarkan akan muncul kata-kata gitu. Semut aja kalau diinjak gigit. Itu kan kata-kata setan semua. Sabar ada batasnya. Itu kata-kata setan semua. Karena kalau ibu sabar bersama Allah, setan nggak bisa goda gitu loh. Masalah selesai. Jadi wajib nggak kita belajar sabar? Wajib bagi orang-orang yang ingin semakin dekat kepada Allah. Tuh. Pertanyaan kedua sekarang, ibu tuh ingin masuk surga nggak? Ingin. Benar. Syaratnya apa? Sabar. Tahu dari mana? Nah kan? Kata Pak Oke. Lah belum. Saya belum ngomong. Oke
Oke, kita lihat ya. Syarat, salah satu syarat masuk surga. Surat 3 ayat 142. Jadi sebelum bicara ilmu, saya dasar pahamkan dulu. Oh, Surat Ali Imran ayat 142. ya silakan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Tuh, terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, jadi syaratnya masuk surga tuh ada dua ya. Satu berjihad, berjuang menjalankan Allah. Ya sedekah, ya jadi tanda kutip membantu agama Allah. Yang kedua adalah sabar. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah sabar? Belum. Tapi pengen masuk surga? Pengen. Jangan harap. Lagi jelas ya bahwa syarat untuk masuk surga itu adalah berjihad dan sabar. Lah sekarang Bapak Ibu belum sabar, ingin masuk surga, nanti diketawain sama Allah. Ayo. Oke, atau yang kedua nih ayatnya 76 ayat 12 ya. Silakan. Lucu memang. Pengen masuk surga, tapi kan sulit sabar lagi. Nah, mau sulitnya harus Surat dilakukan. 76 surat Al-Insan ayat 12. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutera. Tuh. Jadi pertanyaan saya, berarti ibu tuh harusnya mau nggak sabar harusnya? Mau. Suka nggak suka, Bu? Kalau ibu ingin masuk surga. Oke, untuk ibu menjadi sabar, berarti ibu tuh perlu anak yang baik atau menjengkelkan? Kalau ingin jadi sabar. Kalau ingin jadi sabar, ibu tuh perlu anak yang baik atau menjengkelkan? Ah, seneng nggak anaknya menjengkelkan? Nah, Pengen jadi anak tinju juga perlunya sparring yang tangguh atau sparring yang letoy. nah, ini kan terbalik-balik kan, Bu? Loh, gimana? Oke, sekarang saya akan jelaskan ya dari awal ini supaya ibu paham ya. Di dalam menjalani hidup ini hanya ada dua kejadian, Bapak Ibu. Satu kejadian enak, satu kejadian tidak enak. Setuju ini, Bapak Ibu? Oke. Mari kita cocokkan. Sabar ini sebenarnya pasangannya dengan kejadian apa? Apakah yang enak atau tidak enak ya? Misalnya nanti dulu. Nah, kita buat ya. Sekarang kita akan pasangkan dengan kejadian enak dulu. Apakah sabar ini cocok? Misalnya saya ngomong ini, Bu, sabar ya, saya kasih uang 100 juta. Perlu latihan sabar? Menerima uang dari saya 100 juta? Oke, saya ulang. Bu, sabar ya, Ibu dapat uang 100 juta. Perlu Ibu sabar? Nggak usah sih, ini sepatnya kan? Artinya kalau kejadian enak itu tidak usah belajar sabar. Berarti sabar itu cocok nggak dengan kejadian enak? Tidak cocok. Nah, sekarang yang kedua. Kita cocokkan dengan kejadian tidak enak. Bu, sabar ya, misalnya kemarin difitnah orang. Pas nggak? Artinya apa? Ternyata sabar itu pasangannya kejadian yang tidak enak. Kamu oke. Soal ya. Jadi ternyata ya kejadian tidak enak itu memang pasangannya dari kita kalau mau belajar sabar. Oke, berarti saya simpulkan ya dari cerita ini ya. Berarti kalau gitu definisi sabar itu apa? Sabar itu adalah kita harus mampu menerima. Kita harus bisa menerima kejadian apa? Yang tidak enak, ya. Kan kalau tidak enak, kalau yang enak tadi nggak cocok ya. Jadi sabar itu adalah kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak, ya, dengan ikhlas di hati kita, ya, karena Allah. Saya ulang, sabar itu adalah kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati, ikhlas karena Allah. Jelas, Bapak Ibu ini? Kalau Bapak Ibu mampu menerima, Allah bersama. Oke, sekarang saya praktek dulu ya. Praktek mampu menerima. Nih, Pak Arif bantu saya. Lihat ya. Kalau Pak Arif mampu menerima aqua ini, ya, berarti tangan Pak Arif ke saya Pak, terima. Oke, terus Pak Arif ngomong ke saya Pak, Terima kasih. terima kasih, alhamdulillah, kan begitu kan? Hatinya senang karena dapat pemberian dari saya. Saya ulang ya. Jadi yang namanya mampu menerima itu adalah ketika saya kasih sesuatu, nih Pak Arif terima. Pak Arif ngomongnya terima kasih, alhamdulillah, hatinya senang. Kalau Pak Arif bisa melakukan itu, Allah bersama. Mengerti ini Bapak Ibu? Jadi kata kuncinya di mampu menerima.
Oke, sekarang kan Bapak Ibu ingin sabar kan karena ingin bersama Allah kan? Oke, berarti kalau Pak Arif ingin sabar, berarti Pak Arif tuh perlu kejadian enak atau tidak enak? Tidak. Oke, kejadian tidak enak tuh anggaplah misalnya disenyumin istri atau dimaki-maki istri. Oke, ini misalnya dimaki-maki istri ya. Berarti ketika Pak Arif dimaki-maki istri, tangannya terima. Terus Pak Arif ngomongnya, terima kasih, alhamdulillah, hatinya senang. Oke. Berarti ketika Pak Arif dimaki-maki istri ngomongnya alhamdulillah. Tolong dicatat itu ya. Oke, pertanyaan saya, siapa di rumah ini yang sudah melakukan itu? Saya. Ngaku-ngaku. Oh, aku anggap ya. Ada yang jawab saya aja. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Kita ingin sabar, tapi kita tidak bisa menerima kejadian tidak enak. Lalu bagaimana bisa Allah bersama? Ayo saya mau nanya. Apakah selama ini Bapak Ibu diajarin bikin? Enggak kan? Padahal sabar itu adalah kita harus bisa menerima, alhamdulillah terima kasih, kejadian yang tidak enak. Tapi kenyataannya ketika Bapak Ibu mendapatkan kejadian tidak enak, kira-kira alhamdulillah atau marah-marah? Nah, itu yang terjadi. Bagaimana Allah menolong? Nah, sekarang harusnya pertanyaan Bapak Ibu adalah, Pak, bagaimana caranya saya dimaki-maki istri, dimaki-maki suami bisa ngomong alhamdulillah? Nah, ini saya mau ajarkan caranya. Siap ya? Kita masuk caranya ya. Kalau sudah saya ajarkan caranya, nanti tinggal latihan. Benar nggak? Lu latihan nanti bentar maki-maki. Loh kan ingin bersabar katanya. Ayo, katanya ingin masuk surga. Makanya Arif aja latihan. Pokoknya kasar latihan sabar dipuji-puji. Akan sabar. Jadi Pak Arif yang sabar, ini yang masuk surga gitu. Yang ujiannya Pak Arif yang masuk. Nanti saya jelaskan Bu. Dan kalau ibu benar-benar bisa nanti sabar, ibu tuh nggak akan tersinggung, hati ibu akan tenang. Nanti ada ayatnya semua. Jadi ketika orang dimaki-maki, meskipun orang kita dimaki-maki ibu, kalau ibu benar-benar praktik sabar, tidak ada rasa sakit hati lagi. Dan memang itu dalam Al-Quran. Oke, saya jelaskan ya. Berarti sekarang metodenya bagaimana ya? Supaya nanti ibu pulang langsung praktek ya. Ya. Oke, Praktek langsung sama anak. Oh, langsung. Nanti kayaknya. Oh. Untuk latihan sabar perlu nggak? Perlu. Nah, berarti seneng nggak? Senang.